Timnas Vietnam bakal kalah dari Timnas Indonesia, momok misterius menakutkan ada di Surabaya. Kerasnya latihan Shin Tae-yong pukul kaki Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto dengan tongkatnya. Namun sebelum kita lanjut, alangkah mulianya jika tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Kualifikasi Piala Asia U20 2023 kembali mempertemukan Timnas U19 Indonesia dengan Vietnam. Anak asuh Shin Tae-yong diprediksi bakal keluar sebagai pemenang. Timnas U19 Indonesia dan Vietnam tergabung dalam grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 bersama Hong Kong dan Timor Leste. Pertandingan pertama fase grup dimulai pada tanggal 14 September tahun 2022 antara Vietnam melawan Hong Kong, digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tepikan Hong Kong dan Timor Leste untuk sementara waktu. Duel Timnas U19 Indonesia melawan Vietnam tentu menjadi yang paling ditunggu. Kisah klasik kedua negara ini selalu memunculkan sejarah tersendiri, termasuk yang baru saja terjadi di Piala AFF U19 2022. Terlepas dari itu, fokus keduanya kini sudah berubah untuk bisa melangkah lebih jauh ke level berikutnya di kancah Asia. Duel Timnas U19 Indonesia melawan Vietnam baru akan terjadi di laga terakhir fase grup, tepatnya pada tanggal 18 September tahun 2022. Tim tuan rumah dinilai memiliki keuntungan lebih baik, bahkan salah satu media Vietnam memprediksi tim negara mereka bakal kesulitan, dan bukan tidak mungkin meraih hasil buruk, yakni kalah dari Timnas U19 Indonesia berkat keberuntungan yang dimiliki tuan rumah. Menariknya, bukan faktor strategi dan taktik Shin Tae-yong yang mereka sorot, melainkan faktor eksternal dari teknis pertandingan. Soha.vn menilai anak asuh Shin Tae-yong bakal diuntungkan dengan cuaca Surabaya, yang menurut mereka lebih panas ketimbang Jakarta. Hal itu memang benar adanya, bahkan Shin Tae-yong pun merasakan sesuatu yang sama terkait cuaca di kota pahlawan itu. Faktor objektif inilah yang dapat mempengaruhi tim saat bermain di Surabaya, tulis Soha.vn dalam salah satu artikel yang diterbitkan. Namun U20 Indonesia memiliki keunggulan tertentu karena mereka adalah tim tuan rumah dan berlatih di sini cukup awal untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca. Para pemain Timnas U19 Vietnam juga pindah ke Binh Duong untuk berlatih karena ini adalah wilayah dengan kondisi cuaca yang relatif panas. Tidak jauh berbeda dengan Surabaya di Indonesia. Imbuh mereka, Shin Tae-yong pukul kaki Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto dengan tongkat. Surabaya, Shin Tae-yong memukul kaki dua pemain tim nasional Timnas Indonesia U19 dengan tongkat saat latihan. Namun, ini dilakukan pelatih asal Korea Selatan itu sembari bercanda Indonesia U19 sedang melakukan pemusatan latihan TC lanjutan di Surabaya. Ini sebagai persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang akan dimulai Rabu, tanggal 14 September tahun 2022. Shin telah membawa sebanyak 28 pemain ke Surabaya untuk menjalani TC. Skuad Garuda Nusantara mendapat menu latihan dengan cukup intens sebelum melakoni laga pertama penyisihan grup F melawan Timor Leste U20. Shin terlihat memantau latihan sambil membawa tongkat berwarna kuning. Namun, yang menjadi perhatian, dia kemudian memukul kaki gelandang Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand dan bek Persib Bandung, Kakang Rudianto. Awalnya Shin bolak-balik memantau anak asuhnya yang tengah menjalani TC. Kemudian, dia menghampiri Kakang dan memukul kaki kanan dan kirinya secara bergantian dengan tongkat. Namun, Shin melakukannya tidak terlalu keras dan bisa dibilang sembari bercanda. Setelah itu dia menghampiri Marcelino dan melayangkan tongkat ke kakinya. Namun, itu juga dilakukan Shin sembari bercanda. Terlebih, Marcelino masih dalam proses pemulihan. Itu dilakukan para pemain dapat melakukan latihan dengan baik. Pelatih berusia 52 tahun itu kerap bercanda dengan anak asuhnya ketika menggelar latihan. Indonesia U19 selaku tuan rumah tergabung di grup F. Skuad Merah Putih akan melawan Timor Leste tanggal 14 September, Hong Kong tanggal 16 September, dan Vietnam tanggal 18 September, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kualifikasi Piala Asia U20 2023 terdiri dari 10 grup. Juara grup dan 5 runner-up terbaik akan memastikan tiket putaran utama yang digelar tahun depan.